Lah Pak Prof, indahnya Islam ya. Kenapalah kekasihnya Allah itu nggak dibangkitkan? Bapak sebelumnya Iya, dari Islam? iya betul. Iya. Kan Bapak tahu Syiah juga kalau sholatnya itu bawa batu Pak. Bapak tahu nggak? Enggak, Nah. jangan bahas Islam, jangan bahas Oh Islam. iya, memang tanya dulu Bang Juma itu. Bang Jaringannya Juma macet tumben pakai maskernya putih, biasanya hitam, Bang. lagi. Mau nanya ini sama Elia. Silakan. Lagi makan aku Pak. Tak tanya aku. Nah, Nggak ada apa-apa lagi sambil nih. makan, nggak apa-apa. Semprotnya apa nanti? Sambil makan nggak apa-apa. Ini mau nanya tentang kekristenan aja. Ini yang saya tahu kan di dalam kekristenan ini kan ada Katolik, macem-macem lah. Bapak Ada. Islam Kristen Pak. Saya Kristen. Terus kamu Kristen nanya apa? apa? Gini loh, Kristen Mbak. apa, Pak? Saya Kristen tapi kan saya belum lama. Hah? Jadi ada yang Bapak ini saya Kristen bingungkan tapi belum itu di dalam. paham. Ya belum paham, belum lama saya jadi Kristen. Oke silakan Pak. Tanya Bapak. Berapa hari kau jadi Kristen Pak Ruman Pak? Ya paling ya enggak hari sih. Ya kalau saya dibaptis tahun 2017, tapi ke gereja paling 2-3. Udah lebih duluan dia dibaptis dari aku, tapi dia nggak paham. Gimana nih ceritanya nih? Ya mau tanya apa? Mau tanya apa? Enggak. Kristen ini kan gini sih. Saya kan bingung sama kekristenan ini. Ada yang Katolik, ada yang pakai apa itu, ada yang Protestan. Itu ibadah itu beda-beda, itu gimana? Ada yang pakai minyak urapan, ada yang pakai tompret. Itu hukumnya gimana itu? Lah kamu mengenai- sendiri apa? Kamu ibadah kayak gimana? Kamu sendiri gimana ibadah? Saya belum pernah ibadah, Mbak. Ya Bapak mendingan masuk Islam. Agata, dari suaramu aja Islamnya kau. Dari suaramu. Ya baik aja ceritanya. Ada orang Kayak suara dari suaramu itu. Gak ada. Suaramu aja Islam katanya Pak Rudi. Oke. Bapak sebelumnya Iya. dari Islam? Iya, betul. Iya. Kan Bapak tahu Syiah juga kalau sholatnya itu bawa batu Pak. Bapak tahu nggak? Enggak, Nah. jangan bahas Islam, jangan bahas Oh Islam. iya, memang iya Bapak. Biar saya kasih tahu, Syiah itu juga beda dengan Sunni, Sunni beda dengan Wahaboy, Wahaboy beda dengan apa lagi itu? Ahmadiyah, Muhammadiyah, nggak itu masabnya. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Nah, Enggak, terus kalau itu. ada ini Tapi, jadi- yang saya mau tanya kan Gini Pak, jadi kalau Bapak bingung di dalam iman Kristen, Bapak masuk Islam lagi aja. Nah gitu. Lebih bagus sama Bapak gitu. Di dalam iman kekristenan itu satu imannya. Mau seperti apapun cara ibadahnya yang kamu khawatirkan, membingungkan dirimu itu, mending kamu coba dulu masuk Syiah Pak. Nah itu lebih bagus Pak. Mending asyhadu gitu. Orang Kristen itu tidak mengkhawatirkan atau tidak membingungkan tentang bagaimana dia beribadah. Kenapa? Karena harapan orang Kristen kepada Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal Pak. Bukan cara gimana kamu nungging. Kan gitu. Ya, gitu Pak. Jadi kalau kamu bingung, mendingan Bapak itu masuk Islam. Paham ya Pak ya? Ya, semangat Pak bingungnya. Lagian dia dari 2017, terus baru sekarang dia bingung. Kok aku bingung ya? Nggak pernah ibadah. Lu ngapain ngaku-ngaku udah masuk Kristen? Mendingan Bapak masuk Syiah aja Pak. Ya kan? Saudaranya Maryam ini. Imron. Ini bapaknya bukan saudaranya. Oh bapaknya. Maria binti Imran, saudaranya Harun dan saudaranya Musa. Loh, kok Aku Kristen Kak, Kristen. aku kira kau bapaknya Siti Mariam. Aku Kristen. Ya, Namanya apa, Bro? Jadi aku mau nanya ini tentang Matius 24 ayat 6 sampai 7 tentang masa kesusahan. Apakah itu berkaitan sama konflik sekarang, perang-perangan sekarang tuh? Wah, itu udah terjadi bahkan itu. Waktu tahun 70 itu udah terjadi sampai dikatakan beruntunglah ibu-ibu yang mandul. Karena udah ada kasus waktu Bait Allah diruntuhkan itu ya. Abad pertama itu udah terjadi bencana kelaparan itu, kesusahan-kesusahan itu. Nah, itu yang dimaksud adalah masa gereja.
setelah Yesus itu terangkat, kan Roh Kudus itu turun atas murid-muridnya. Disitulah gereja pertama. Ya, disitulah pertama sekali gereja itu berdiri. Waktu hari Pentakosta. Nah, yang dimaksudkan masa kesusahan itu adalah itu. Setelah Yesus itu terangkat, itulah sampai sekarang masa gereja. Kerajaan 1000 tahun itu yang dibilang si Elia tadi itu. Oh gitu ya kak, makasih ya kak. Ya. Shalom. Kamu jangan Imran lah, ganti ah. Tah, Ya gimana kak, udah kayak gitu namanya. Oh iya nya. sekalian bikin namamu Ali Imron. Al Imran. Surah Al Imran. Iya betul. Makasih ya kak. Ya, Tuhan berkati. Opungnya Isa itu kan. Ada yang typing. Ide banget lu. Iya sih memang. Ya si Isa itu memang tahu punya si Imron. Bang Juma ini sebelahmu ini. Sapa dulu dia. Lae Metatron. Halo Bang Juma. Ya, sama Boleh Pak. tak aku manggil Lae Metatron? Enggak boleh. Kok Gak cewek? boleh. Pernah nggak boleh kemarin. Lae nggak boleh. Nggak bisa. Gak bisa. Hmm. Itu sebutan untuk cowok dan cowok. Alah. Lewat. Iya lewat. Sekali lagi dong Pak. Ini gue ready nih. Gue ready nih. Cepat Pak. Cepat Pak. Korginya Pak. Tanyain dulu Bang Juma itu. Bang Jaringannya Juma masih. tumben pakai maskernya putih, biasanya hitam bang. Halo Bang, Oh, ini Bang Juma palsu ini Bang. Astaga, janganlah. Janganlah, ada kali kalian yang palsu-palsu ya. ada Yesus, ada Isa palsu, ini ada Zuma palsu. Ya semua Bang, Kenapa sekarang dikawin-kawin? Zuma palsu. Udah kayak Islam aja bang ini, Iya. semua dipalsuin. Salam semua ya. Salam. Ya. Cuman saya penggemarnya Zuma itu, makanya saya buat Zuma. Ngeri ya. Ya, ada apa yang mau disampaikan bang? Itu di belakang Ada sih, kepala Bang, cuman- Le Elia ada apa itu Le? Apa? Oh AC ya? Oh. Untuk menghindari racun-racun yang meracun tadi. Belum, enggak nyambung. Nah, Bunda Gata. Bunda Gata. Ya, iya Pak Panda. Aku boleh nanya Bunda? Boleh nakku, silakan nakku. Aku adalah semua umat ya, karena aku adalah Agatha Abu Bakar. Inti. Ada pertanyaan Bunda. Iya Panda. Karena sampai sekarang pun kalau setiap masuk gereja tak pernah dibaca itu. Apa? Nanti mohon diperjelaskan Kidung Agung. Silakan Kidung Agung berapa itu? Kidung Agung ya dari pasal 1 sampai 7 lah. Yang mana Dari tuh? Coba dibacain satu lah minimal. Enggak, maksud saya kenapa enggak pernah dibaca itu Bunda? Di Karena gereja itu kenapa liturgi itu baca Mazmur bro. Jangankan Kidung Agung, Wahyu juga nggak pernah di liturgi dibacakan. Coba. Yang mana Kidung Agung yang mana coba? Mungkin dia nanya kitab Agung, kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung kenapa enggak pernah disampaikan? Tahu nggak arti kidungan? Tahu nggak arti kidungan itu apa? Nyanyian. Itu syair-syair itu. Iya. Saya ya. Oh, Iya. oke. Atau Bapak mau coba bacalah Kidung Agung itu di ini di setiap sholawatmu supaya Nabi lebih bergairah. Itu aku lucu waktu si Elian jelasin itu loh Pak Bro. Kidung Agung berapa itu adalah nubuatan baginda ya kan. Yang mana Elia yang sampai viral itu? Hah? Putri. Kidung Agung berapa itu Elia? Kidung Agung 7 kalau nggak salah. Yang mereka ambil nabinya itu loh. Yang bilang nabi itu nabi kami. Padahal di ayat terakhirnya itu putri-putri Yerusalem. Berarti putri. Si Elia ngakak. Masa putri. Berarti Baginda tuh panggilannya si Putri. Tapi iyalah Prof, kan dia dipanggil kekasih. Kalau nggak Putri berarti ini ya, laki-laki sama laki-laki ya. Putra. Astaga.
Tapi itulah Pak Prof, indahnya Islam ya. Kenapalah kekasihnya Allah itu nggak dibangkitkan? Kan dia mampu ya Prof ya. Dibikin kayak panjang umur 200 tahun gitu umurnya. Biar semakin banyak janda-janda yang ditolong ya kan. Nggak masalah itu Agatha, masalahnya nggak mampu. Iya nggak mampu. Uang kakinya satu di neraka. Jangan barbar Koelia. Aku cuma mengatakan fakta loh, nggak ada aku menghina loh. Iya. Orang Kristen emang nggak pernah menghina, nggak pernah menghujat ya Pak Prof ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini pakai data. Jadi kalau merasa terhujat, ya itu risiko sendiri. Kita bacain data doang. Ini si Bang Zuma ini nggak ada yang lain kah? Loyo sekali narasinya. Ya dia malah malah ngopi. Bang, jangan gitu dong bang. Kasihan kuota yang di bawah ini nungguin gitu loh. Aku naikkan lagi Grasel nope. Halo. Sambil nunggu si Juma ya kan. Halo Grasel. Halo. Mana sih RT 6-nya kenapa letoy-letoy kayak gini sih? Nggak seru. Halo Grasel. Ada lagi yang masih meniup-niupkan api Ibrahim. Cicak lodon. Cicak lodon. Padahal kan kalau cicak itu diletakkan di pinggir kompor gas terbakar loh dia. Ini dia niup api lagi. Pak Prof yang kau buka kemarin Pak Prof. Yang apa Kena prank sama Rabi Judaisme yang salah terjemahan. Sian emang. Tapi Prof, tahu nggak Prof? Si macam-macam Ali itu mencocokkan itu dengan naskah ini loh. Laut Mati loh. Menahem Ali. Iya macam-macam Ali. Nah ini yang miris juga ya. Tadi saya mampir ke roomnya Wanes. Wanes lagi memperkuat argumennya dengan mencocol pakai naskah Laut Mati. Ya teman-teman perlu diingat ya. Naskah Laut Mati itu sendiri nggak diakui sama orang Yahudi bahwa itu adalah kitab suci mereka. Jadi naskah Laut Mati itu adalah teks yang nggak pernah diketahui dipakai di mana. Orang Yahudi nggak pakai itu. Orang Kristen juga nggak pakai itu. Narasi yang ada di dalamnya itu mendukung kekristenan. Contohnya, Yesaya 7 ayat 14. Di situ dikatakan ada seorang perawan. Di Septuaginta tulisannya mereka melubangi tangan dan kakiku. Kalau di Masoret tulisannya seperti singa tangan dan kakiku. Kalau di naskah Laut Mati tulisannya mereka menusuk tangan dan kakiku. Berarti yang benar mana? Septuaginta. Septuaginta. Tapi orang-orang suka kepedean. Ya, naskah Laut Mati itu naskah yang nggak pernah diketahui dipakai oleh kelompok Yahudi mana. Kalau dibilang itu hanya Yahudi, Katanya SNI. SNI itu hanya spekulasi karena orang SNI itu juga nggak tahu yang mana sebenarnya mereka. Betul. Yohanes disebut orang SNI itu juga spekulasi. Ya. Gitu. Nah apalagi Islam sama naskah Laut Mati loh. Pede kali. Ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi ada naskah yang lebih spektakuler ya daripada naskah Laut Mati, yaitu naskah Nabinya Mati. Gue kira naskah yang di itu Birmingham yang 2 lembar yang kayak softtek itu loh. Astaga. Kalian hati-hati Prof Agatha, nanti nama kita udah masuk baris krim ini loh. Is, ngeri kali aku nomor 1 DPO katanya. Iya kan? Tame. Gimana Juma? Kok putih maskernya biasanya hitam. Iya biasanya hitam, sengaja itu hitam. Dia pakai hitam supaya nggak gonta-ganti ya kan. Kalau kotor nggak kelihatan. Hemat ya. Hemat. Jelaskan dulu Kidung Agungnya Kak. Yang mana? Maaf, belok kemang tuh beneran. Bundaran HI. Hidung Agung. Belokan. Saya mau. Kau baca dulu. Tadi udah ditanya loh. Mang.
Ini kenapa ini ada Agatha Palermo fans nih? Siapa ini yang memprakarsai ini? Harusnya judulnya ini dong, jangan Agatha Palermo fans dong. Rindu Rasul. Nopi, halo. Nopi saya bundar. Nopi bro. Halo Nopi miring. Tolonglah jangan yang letoy-letoy lah. Nggak semangat aku lah Pak Prof dari tadi malam Pak Prof. Alah ini yang menyatakan cinta ini ngapain kesini? Turun kok. Itu agak waras tuh Prof. Ini datang ke roomku cuman mencintai ya gila. Kau terimalah cintanya. Beli aku. Tulus loh itu kau. Naikin aja lah, ini kayaknya Kristen semua ini. Naikin aja. Islamnya gak mau request. Iya. Halo Nathan. Halo Turun semua. Lucy. Halo Lucy. Halo. Alah namanya pun ngeri kali Pak Prof. MHD CBL. Jangan naik itulah namanya itu apa menghujat. Jangan gitu. Ini udah naik semua loh ini. Salam waras. Ada Maximilian. Salam. Turun. Ada Siang, Jomon. Halo. Mana sih? Halo, selamat siang bro. Ya. Siang, Pak Maxim. Bisa nanya ya? Islam Kristen, Pak. Kristen bang. Oke, silakan Pak. Mohon pencerahan kejadian 1 ayat 26. Silakan. Bagus pertanyaannya. Silakan lah Elia. Jelas salah Prof. Kok Prof belum ada jelaskan kata kita itu loh. Itu Tritunggal itu. Yaitu berbicara tentang Tritunggal, Pak. Ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ itu tentu kita pahami sebagai Allah itu sendiri, yang dimana Allah menyatakan diri di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan sampai Kejadian 1 ayat 3. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk kosong dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan berfirmanlah Allah. Ya, kata kita itu merujuk kepada ketritunggalan. Di dalam Kristen kita menolak paham. Sorry Pak, salam saya mute dulu ya. Nice. Di dalam Kristen kita menolak paham yang mengatakan bahwa kita di situ adalah Allah dan malaikatnya. Karena malaikat itu bukan Allah dan malaikat tidak setara dengan Allah. Dan malaikat di dalam kitab Kejadian itu baru disebutkan di dalam Kejadian 16. Ya. Kisah tentang malaikat itu baru diceritakan di Kejadian 16 ayat 7. Tentulah pemahaman kita di situ, kata kita di situ, itu bukan merujuk kepada Allah dan para malaikatnya. Itu seolah-olah sama seperti RT sebelah. Ya. Itu. Silakan, Lelia. Betul. Aku dulu pernah berpaham itu dengan malaikat, tapi sekarang setelah belajar enggak. Cie, paham sih yang ilahi cie. Iya kan, namanya juga belajar kan, ada pasti ada ini ya. Kita belajar dari Rinso ya, nggak ada noda yang nggak belajar. Sama tuh Elia. Jadi kata kita itu Pak, itu ada apa? Hah? Ada apa namanya? Ada apa? Itu Mbak. Kenapa turun? Kok turun kan Pak? Paslaf ini pasti. Paslaf ini. Tolong ya moderator ya, jangan kurang ajar kalian ya. Kenapa rupanya? Halo, salam waras. Bentar ya Agung ya. Salam seger waras. Halo. Halo Kak Agatha, salam waras Halo. juga. Islam Kristen Bang. Oh Kristen lah Kak, Kristen 100%. Oh, tapi kok baju putih kok Pak ya, kayak yang sering demo itu loh. Astaga. Enggak Kak, itu baju dinas di ruang produksi. Oh, kenapa Pak? Mau tanya apa Pak? Produksi ayat ya. Makanya ditaruh salam waras tuh Kak. Sekarang ini udah banyak orang nggak waras lagi.
Apa yang mau ditanya bang? Langsung aja bang. Oh iya, kemarin kan lihat YouTube apa Ustadz ketemu orang itu yang katanya Danau Toba itu yang apa? Yang apa ya orang Arab katanya gara-gara bilang toiba. Kayaknya nggak waras lagi Ustadz itu, Bu. Apa pertanyaannya bang? Danau Toba itu katanya yang menciptakan orang Arab katanya. Apa pertanyaannya bang? Belum Danau masih tahu. Toba itu Danau Toba katanya orang Arab. Iyain aja sih bang. Gak apa-apa. Ya itu aja kak. Lagi dia sih. Ya udah ya bang, salam waras ya. Aku kiranya kau waras, kau pun sama bukan sama kayak mereka. Ya ampun. Lagian kau percaya bang orang-orang yang di Arab sana bang? Astaga, gimana sih ceritanya? Mereka tuh nggak pernah makan ikan. Ya aku lupa minum minyak ikan kok akal. Minumlah. Kalau bisa minyak ikan yang memanggul paus ya, memanggul bumi ya. Iya ini tuh. Astaga. Bumi di atas ikan Oh, punggung. aku curiga ya. Istilah mangku langit itu sebenarnya itu ya. Dari paus yang mangku langit itu ya. Mangku bumi. Mangku bumi. Kalau- Oh iya. Kalau di kita kan Denun itu kan itu apa namanya pampir-pampir itu berarti serigala itu kayak pampir lah serigala paus. Aku ngomong apa sih? Gak jelas. Emang agak leon. Halo Agung Sejati. Oh iya, siang Kak. Siang. Iya, saya cuma mau apa ini, mencoba memahami iman kekristenan kan. Ini masalah apa itu ya? Kan pernah muridnya nanya, sekiranya aku bisa melihat Allah, kan itu aku ada di masa kamu tidak menyadari, kan itu saja langsung kan. Mungkin Tuhan Yesus itu mengaku dirinya Allah, ya kan, ada itu di Alkitab. Filipus. Ya. Terus yang kedua ini yang jadi apa? Berdoa pada Allah. Yang pertama itu dulu lah. Yang pertama itu apa pertanyaanmu? Apa yang lagi mau kau pelajari dari situ? Enggak, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya gini, kan Tuhan siapa itu Yesus Kristus kan pernah bilang berdoa Allahku, Allahmu, Bapakku, Apa cuma yang itu kau meninggalkanku? bukan itu. Janganlah kamu memegang tanganku sebab aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu itu. Bukan yang kan terakhir itu yang ingin saya tanyakan kan ini. Apa Yang sih? pertama, yang pertama. Aku nggak ngerti Yang pertanyaan. pertama, Pertama dulu Pak Sholat E. malam yang kedua, yang dirikanlah. ketiga. Yang Masalah ini terakhir Nabi nomor punggung 25. Salah satunya siapa yang bisa Tuhan Yesus pernah menjalani begini Kak. mugi-mugi semua matong Suaranya kena dikeluarkan kita. racun. Halo, Kak. Sama kan? Apa bang pertanyaannya bang? Apa yang Ya, mau coba kau pertanyaannya paham? gini, Tuhan Yesus pernah bilang tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Bapa, suaranya pun tidak pernah Karena kamu dengar. Itu konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang memang belum pernah mendengarkan Allah itu. Saja langsung kan dia bilang sama muridnya kan gitu. Ya kan Kak waktu itu. Konteksnya dia itu sedang mengapa Pak? Berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal dia Pak. Makanya dikatakan suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Aku udah nangkep dia. Kenapa dia bawa Karena pembaptisan ketika- kan? Ya, kenapa Filipus ketika Filipus nanya kan, Guru, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, Bapa itu kepada kami. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masih kau tanya lagi tunjukkanlah Bapa itu. Karena itu Yesus merujuk kepada hakikat dia yang satu di dalam Bapa. Karena firman itu adalah penyataan diri Bapa yang gak kelihatan. Kan itu. Yohanes 1 ayat 18. Sementara di konteks yang lain, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, mendengarnya pun tidak, itu kan. Memang konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan suara Allah. Sementara semua nabi-nabi itu mendengarkan suara Allah kan. Iya. Musa bahkan berhadapan langsung dengan penyataan diri Bapa yang gak kelihatan itu siapa, yaitu sang firman yang berteofani, firman yang inkarnasi.
Karena anak tunggal Allah itulah yang menyatakan siapa Bapa yang nggak kelihatan itu. Memang Bapa itu nggak akan pernah kita lihat sampai kapanpun. Dia kasih kok. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Apa jadinya yang kau tanyakan? Yesus itu memang selalu gitu. Dalam bahasanya dia selalu menggunakan istilah-istilah yang paradoks. Seolah-olah itu bukan kebenaran, padahal itulah yang sebenarnya gitu. Kan di dalam ucapan berbahagia juga dikatakan, berbahagialah orang yang apa, karena dia akan melihat Allah gitu. Gitu kan, Pak Agung kan? Jadi yang kita lihat itu adalah kemuliaan Sang Bapa yang dinyatakan melalui anak tunggalnya. Itu Bang. Semua pertanyaanmu itu jawabannya. Yohanes 1 ayat 18, itu jawabannya Bang. Udah dibaca Pak Agung? Ya udah. Nah, coba baca. Coba bacakan dulu Elia, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Sang Bapa dialah yang menyatakan. Nah, itu memang Bapa itu nggak bisa dilihat. Bapa itu nggak akan bisa kau dengar suaranya. Tetapi dia yang adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu, dia yang menyatakannya. Udah Bang, ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Udah Mbak, udah. Ya, seperti itu ya. Tapi Agung ini Islam atau Kristen Pak? Iya saya Islam Mas, dan cuma memahami itu yang saya agak bingung. Itu kita cuma ku amat-amati, walaupun saya Islam ku amat-amati. Kok semua bangsa jin, bangsa takut sama ini kan gitu. Jadi Siapa? gimana? Takut sama ini siapa? Ini siapa? Ya, sama Yesus Kristus gitu loh. Kok Iya dong. semua takut gitu. Karena dia adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu. Dia itu adalah Allah yang satu di dalam Sang Bapa itu, Firman yang satu di dalam Bapa. Contoh ya Bang ya, kayak kalau saya analogikan, nggak ada satu orang pun yang mengenal Agatha tanpa pikiran Agatha ini yang menyatakannya lewat suara gitu. Kenapa? Badan saya ini nggak akan bisa bicara tanpa pikiran saya. Itulah kesatuan hakikat ilahi. Jadi semua apapun yang dikehendaki Sang Bapa itu dinyatakan melalui firman-Nya tadi, Yesus Kristus itu. Itu loh Bang. Iya, dalam kehidupan sehari-hari ya itulah masalah mata-mati kok semua raja-raja jin, baik muslim, baik apa kok takut, tak kepanasan kan gitu. Jadi kan timbul kan gitu, tanda tanya gitu. Iya, karena dia itu Allah, penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Tapi Abang masih Islam? Ya saya Islam masih kan. Atau Abang sudah mengetahui tentang Allah sendiri? Allah sendiri gimana Kak? Iya, di dalam Islam Anda udah mengenal Allah Anda belum? Dalam Islam saya mencari mentok saya ya jumpa diri sendiri sih. Dalam Islam. Iya. Oke, kalau kamu dalam Islam mengenali Allah mentok kepada mengenali dirimu sendiri. Kira-kira kamu sudah Iya. mengenal dirimu belum? Saya saat zikiran pernah saya melihat wajah saya sendiri, pernah saya mentok saya itu. Wajah saya sendiri. Apa kamu mau bilang Allah adalah dirimu? Zikirnya Ya, depan kaca. itulah yang saya bingung Kak. Cuma kan memang saya waktu itu zikiran, cuma saya nggak mau dibantu bangsa jin gitu loh. Aku nggak mau ada bangsa jin karena Al-Quran pun melarang kita berteman sama bangsa jin. Jadi saya zikiran memang. Emang kamu Bangsa tahu jin itu dirimu? kayak mana sih bangsa jin itu? Gimana? Kayak mana sih bangsa jin itu? Bangsa jin yang menurutku sejenis pocong, jenis kuntilanak kan. Jin itu gini ya Bang ya. Jin itu adalah setan yang memanifestasikan dirinya melalui pikiran-pikiran keparnoan manusia. Mereka itu memang gitu, mencobai menggodai manusia itu dengan sesuatu yang bisa ditiru gitu. Karena jin itu peniru, setan itu peniru. Dia suka sekali meniru Allah. Karena setan atau jin atau apapun itu yang namanya, dia itu adalah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia itu adalah makhluk terdekat dengan Allah. Makanya yang suka meniru itu adalah setan. Jadi wajar kalau kamu takut dengan sesuatu yang meniru-nirukan apapun yang ada di dunia ini. Yang pertama sekali,
setan modifikasi itu adalah ular. Dia meniru seperti ular. Makanya supaya dia bisa berbicara dengan Adam dan Hawa, untuk mencobai Adam dan Hawa, dia lagi menyerupai ular. Gitu. Nah, di dalam zikir abang juga ketakutan kan? Roh peniru itu mengintimidasi Anda sehingga Anda mengira dia adalah Allah. Gitu nggak sih? Enggak gitu sih. Yang saya tangkap setelah saya jumpa itu timbul kesadaran saya bahwa ini nanti yang akan menghadap ke sana gitu. Siapa yang menghadap kemana maksudnya? Yang itu yang Oh, goib jin tadi. saya ini gitu loh maksudnya, kesadaran apa? Jin tadi niru kamu, terus dia yang menghadap kepada Allah gitu. Ya, saya kan memang waktu itu mencari jati diri kan, dalam Islam kan ada kenalilah dirimu maka aku akan kenal dengan Tuhanmu. Makrifat, iya. Nah itu awak mencari itu ya bukan mudah loh awak. Hampir 3 bulan saya 4 bulan. Loh, Apa itu? Kau menemukan dirimu. tunggu. Gimana? Kamu baru mencari dirimu 4 bulan, Pak. Saya udah tahunan, Pak. Terus kamu nggak nemu? Lah itu nemu dalam pandangan goib, saya dikasih penglihatan itu loh Kak. Saat Ya. kosong itu saya nggak sadar loh. Keluar itu awak kaget akhirnya kan Iya, memang level tertinggi kalau mau masuk makrifat itu akan jadinya majduk. Kebanyakan tuh gila. Nanti kamu akan menganggap dirimu itu adalah Allah. ya memang kalau kita bilang ini semua kita ini Allah itu ya kita dibilang bah aku udah menduakan Allah kan gitu. Iya. Cuma ya kenyataannya mentok kita kan cuma itu sih bisa melihat sejati diri kita. Ya iyalah. Gitu. Kamu nggak akan Setelah bisa itu melihat kita Allah. cuma bisa melihat jin-jin itulah. Iya, memang betul. Itu yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Kecuali firman itu sendiri yang mengenalinya. Kenapa? Karena firman itu satu di dalam Allah. Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu mau mengenali dirimu, coba lihatlah Yesus. Seperti apakah hidupnya Yesus? Seperti apakah Yesus itu inkarnasi menjadi manusia? Sebenarnya kalau kamu mau mengenali dirimu, ya kenali Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah menjadi seperti manusia. Dia yang sebelumnya Allah, dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia menjadi seperti Allah. Di mana itu ayatnya Pak Prof ya? Aku lupa. Iya, jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu seperti Yesus, itulah kodrat atau hakikat atau fitrah manusia sebenarnya diciptakan. Taat sampai mati. Karena fitrahnya manusia itu memang diciptakan taat kepada Allah, hanya bertuhankan Allah supaya tidak syirik kan gitu. Tetapi ya Ibrani 9 ayat 27, Cok, silakan Pak Prof dibacakan aja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan Bukan itu. Kristus telah menjadi manusia, maka kamu yang jadi manusia harus menjadi sama seperti Kristus gitu. Allah itu sudah menjadi seperti manusia. Manusia harus menjadi seperti Allah itu. Saya lupa ayatnya, tapi ada seperti itu. Ini mungkin baru bagi kalian. Lupa aku Pak Prof. Coba kata kuncinya itu. Kristus menjadi seperti manusia dan manusia harus menjadi seperti dia gitu. Lupa aku, gimana? Karena kita harus mencapai kodrat Allah itu. Mungkin yang tentang itu kali ya, yang hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Bukan. Ya. Jadi Bapak kalau mau mencari fitrahmu, hakikatmu, kodratmu seperti apa? Katanya apa tadi tak? Ya. Kristus telah menjadi sama seperti kita dan kita harus menjadi sama seperti Kristus Yesus. Kan dia sudah mengambil rupa manusia. Saya lupa ini, tapi ada. Aku pernah catat juga. Setelah kisah para rasul itu ayatnya. bukan Yohanes 1. 1 Yohanes 2 ayat 6 kayaknya. Coba baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba baca yang benar. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan itu. Jadi kalau Bapak, kenapa saya bilang kalau Bapak mau mencari Allah dan kita harus menemukannya di dalam diri manusia. Ya kalau kamu mau tahu fitrahnya manusia, yaitu Kristus. Taat hanya kepada Bapa.
Mana ya? Aku lupa. Mana? Aku nggak nemu. Iya, mana Alkitabku udah. Roma 8 ayat 29. Coba baca lah. Bentar ya. Roma 8 ayat Sebab 29. semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bukan. 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 Itu Bapak kalau mau, inilah coba Bapak ini aja dulu lah. Jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu, kenapa saya bilang Kristus itu adalah rancangan semula Adam diciptakan. Sambil aku nyari, coba dijelaskan dulu Pak Prof. Dia ini kan lagi mau mencari Tuhan. Sementara harus menemukan Tuhan itu sebenarnya di dalam diri kita. Fitrahnya manusia itu saya bilang seperti Kristus, coba jelasin dulu sama dia. Tadi sama kayak pertanyaan di awal. Kejadian 1:26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa rupa Allah itu? Di situ dikatakan salah satu dari kita. Betul nggak? Ya. Salah satu dari kita. Ada di Kejadian 3 ayat 22. Ya. 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di dalam ketritunggalan, dalam Allah yang Esa itu ada firman. Kita itu meniru firman. Makanya yang turun ke dunia adalah sang firman. Nah, kenapa sang firman itu menjadi manusia? Agar dia menunjukkan bagaimana jadi manusia yang benar. Maka suri tauladannya orang Kristen itu adalah Yesus. Kemanusiaan Yesus itulah. Gitu. Jadi kita juga harus hidup sama seperti Kristus. Dan demikian pula Kristus juga disebut sebagai Adam yang terakhir. Ayat hafal nggak itu? Adam yang terakhir ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir. Maka gambaran kita yang udah rusak sekarang ini karena Adam yang pertama, haruslah kita menjadi manusia baru menurut Adam yang terakhir. Itulah kenapa Kristus itu tidak akan bisa dicari-cari kesalahannya. Sampai-sampai orang tetangga sebelah harus membuat website mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami ini berbuat tidak senonoh, padahal nggak ada datanya seperti itu. Saking nggak ada kesalahannya. Makanya semua orang dunia yang ada ini harus hidup, kalau mau benar harus hidup menurut Kristus, seperti Kristus. Ya. Suri-suri tauladan yang lain itu suri tauladan palsu yang ujung-ujungnya hanya memuaskan selangkangan harta, tahta, dan farjaha. Yesus datang tidak mencari itu. Dia datang untuk melayani kita dan menyatakan dirinya. Dan yang paling penting adalah dia memulihkan kodrat semua umat manusia yang percaya kepada dia, termasuk Pak Agung juga. Jadi barang siapa yang mau dipulihkan kodratnya, kodrat kemanusiaannya, sebelum jatuh ke dalam dosa, sama seperti manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa, harus memberi diri untuk apa? Dibaptis. Setelah dibaptis kita akan mendapat materai. Materai apa? Roh Kudus. Supaya apa dapat Roh Kudus? Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu poinnya. Kenapa orang harus dibaptis dan kenapa orang harus hidup seperti Kristus. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita yang udah dibaptis ini, kita orang Kristen ini, orang percaya ini, kita juga hidupnya harus seperti Kristus, mengasihi ya. Salah satunya kita mungkin bisa mengasihi apa? Memberitahu nih, yang benar begini Pak Agung, ya kan? Pak Agung kan bisa menilai ajaran mana yang ada nilainya sama yang nggak ada nilainya. Yang nggak ada nilainya itu adalah ajaran yang mengajarkan selangkangan, merampok, menghujat. Ya udah ya Kak, makasih atas penjelasannya. Mau turun dulu. Mau turun dulu. Mau aktivitas. Oh iya, silakan. Aktivitasnya menghujat. Iya Bang Agung. Iya, cuma mau nanya Ya. tadi. Jadi abang kalau mau menemukan Allah di dalam dirimu, maka temukanlah dirimu itu di dalam Kristus. Jadi dia itu memang hidup untuk menjadi hamba yang melayani Allah.
Gitu Pak. Ya kayaknya gue tambah gemuk ya, kurang ajar banget ya. Gak suka aku nonton kamera ini. Nge-gym Ini ya. gara-gara kelaper tart nih kayaknya nih, gak bagi-bagi. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut pemerintah-pemerintah. Dan ajaran-ajaran manusia, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang bersabar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dalam dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukur dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberitahu kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antara mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Artikus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan
dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allahku karena kamu semua dan kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah